Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustadz semuanya. Ustadz tidak pernah jemu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan walafiat. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan lanjutan materi kita, karena pada minggu ini kita melanjutkan pembelajaran melalui online sebagaimana prosedur semestinya. Materi kita pada hari ini pada halaman 54 yang 6, yaitu orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Puasa kita udah sama-sama ketahui bahwa hukumnya adalah wajib. Wajib itu mayusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Berpahala bagi yang mengerjakan dan berdosa bagi yang meninggalkan puasa. Karena puasa ini masuk dalam rukun Islam yang keempat. Kita tahu rukun Islam ada 5, membaca 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan naik haji bagi yang mampu. Oleh daripada itu, semua orang muslim yang berakal, yang kuasa untuk berpuasa, itu wajib untuk melaksanakan puasa. Tetapi ada beberapa orang yang diperbolehkan oleh agama tidak puasa. Siapa saja orang-orang itu? Yang pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit, anak-anak, boleh tidak puasa. Jika seandainya gara-gara sakit itu, jika dia puasa, dikhawatirkan penyakitnya tambah parah. Tetapi nanti di luar Ramadan, kalau dia sudah sembuh di luar Ramadan, dia wajib mengqadha puasanya sebanyak hari yang dia tidak puasa ketika bulan Ramadan. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Faman kana minkum maridan, jika ada di antara kalian sakit, aw ala safarin, atau sedang dalam keadaan perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, dia boleh tidak berpuasa tapi diganti di hari lain di luar bulan puasa. Begitu. Orang yang sakit yang pertama ya. Yang kedua, orang musafir. Orang musafir ini orang yang bepergian, tapi jaraknya itu kurang lebih 80 km. Jadi kalau anak-anak Ustadz baru pergi dari Arengka ke Sudirman itu belum boleh tidak puasa. Tapi kalau sudah perjalanan jauh, contoh Pekanbaru Indragiri Hilir, itu jarak tempuh 300 km. Nah, ketika ada anak-anak Ustadz yang misalkan pas bulan puasa dia pergi ke Indragiri Hilir, Tembilahan kota, dia boleh tidak puasa di jalan. Tapi di luar bulan puasa, dia wajib mengqadha puasanya atau mengganti puasanya yang dia tidak puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, orang lanjut usia yang sudah lemah. Anak-anak Ustadz nih punya kakek atau nenek atau datuk umurnya sudah 90 misalkan, udah gak kuat puasa, maka boleh dia tidak berpuasa. Tapi orang yang ini dia tidak wajib bayar qadha, tapi dia wajib membayar fidyah, yaitu bersedekah 3/4 liter atau 2,5 kg beras kepada fakir miskin selama tidak berpuasa pada bulan Ramadan. 1 hari tidak puasa, tidak perlu diqadha di luar puasa, tapi dia wajib membayar fidyah seukuran 2,5 kg kepada fakir miskin. Yang keempat, orang yang sedang hamil dan sedang menyusui. Ada ibu-ibu sedang hamil atau sedang menyusui, dia tidak sanggup puasa karena kalau puasa mengganggu kehamilannya, atau kalau lagi menyusui kalau dia puasa terganggu air ASI untuk anaknya. Orang tersebut boleh tidak puasa, tapi kewajibannya membayar qadha dan juga membayar fidyahnya, seperti itu. Jadi ada 4 orang yang boleh tidak melaksanakan puasa, yaitu pertama orang yang sakit, yang kedua orang yang bepergian, yang ketiga orang tua yang sudah tidak kuat untuk berpuasa atau orang lanjut usia, yang keempat adalah ibu-ibu yang hamil atau sedang menyusui. Selanjutnya cara mengerjakan puasa.
Yang pertama, saat makan sahur berniat. Berniat itu tidak mesti sebelum makan sahur ya anak-anak ya. Berniat itu boleh mulai dari setelah sholat isya udah boleh berniat. Sebelum tidur mau berniat boleh. Tapi kalau pas mau sahur niat juga boleh. Yang penting sebelum azan subuh atau sebelum waktu imsak tiba wajib sudah berniat dia. Menurut Imam Syafi'i anak-anak itu wajib setiap malam kita itu berniat ya. Yang kedua, 10 menit sebelum waktu subuh tiba sebaiknya menghentikan makan, minum dan segala hal yang dapat membatalkan puasa. Karena imsak itu 10 menit sebelum azan subuh. Nah, 10 menit sebelum azan subuh anak-anak Ustaz sudah free. Jangan ada yang makan lagi, jangan ada yang minum lagi, jangan ada yang melakukan pembatalan puasa yang lainnya. Yang ketiga, waktu maghrib tiba segera berbuka. Karena kemarin sudah dibahas oleh Ustaz, sunat kita itu mengedepankan puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalkan di masjid, dah langsung buka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan ditunda-tunda lagi. Nanti aja puasanya masih santai, aku belum haus. Tidak boleh. Karena sunat kita mempercepat buka itu kalau sudah waktunya tiba. Yang selanjutnya, amalan puasa Ramadan. Selama bulan puasa, apa sih yang harus kita amalkan pada bulan Ramadan itu? Kan kemarin sudah dibahas, kita tidak boleh berkata yang kotor, tidak boleh berkata-kata yang jelek, salah satunya ya. Di sini disebutkan yang pertama, mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan dalam ketentuan puasa. Seperti syarat wajibnya kita lakukan, syarat sahnya, rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, hal yang membatalkan puasa itu dijaga selama puasa. Yang kedua, menahan hawa nafsu. Contoh marah, keinginan berbuka di siang hari ya. Banyak berzikir kepada Allah. Berzikir tuh ngucap apa Ustaz? Terserah. Bisa ngucap Allahu Akbar atau Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa ya. Kemudian banyak bertilawah dengan membaca Al-Quran. Udah bukan rahasia umum lagi, setiap bulan Ramadan kita sering membaca Al-Quran. Malam itu ada yang disebut dengan tadarusan, membaca Al-Quran. Kalau bisa anak-anak Ustaz nanti Ramadan ya, satu Ramadan itu minimal 1 kali khatam baca Al-Qurannya, 1 kali minimal ya. Apalagi anak-anak kelas 5 ini kan anak Ustaz sudah bisa baca Quran. Jadi pas bulan Ramadan nanti usahakan 1 bulan Ramadan khatam membaca Al-Quran. Jadi 1 hari 1 juz, 1 day 1 juz, 1 hari 1 juz membaca Al-Quran. Sholat taraweh di malam harinya. Jadi habis sholat isya itu jangan main lagi anak-anak Ustaz, tapi sholat taraweh. Nah, menjauhkan diri dari ghibah. Tidak boleh ngomongin orang lain. Ini puasa jelek-jelekin teman. Kamu tahu nggak katanya si A itu begini. Tidak boleh itu ya, tidak boleh. Mengurangi kegiatan yang bisa membatalkan puasa, seperti main bola di lapangan. Karena kalau main bola nanti bawaannya haus. Nanti kalau haus berarti mau minum, nanti bisa batal puasanya. Kalau minum ya pasti batal puasanya anak ya. Yang ke-8, bersedekah. Saling memberi kepada satu dan yang lainnya. Untuk tugas pada hari ini pada halaman 60. Silahkan kerjakan soal isei yang E 1 sampai 4 saja. Saya ulangi, tugasnya pada hari ini adalah mengerjakan soal isei yang E pada halaman 60 nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 5-nya tidak usah karena nomor 5-nya belum kita pelajari materinya. Saya kira cukup jelas. Paling lambat dikumpulkan besok siang. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.